Halo Bapak Guru hebat. Di sini saya akan memaparkan yaitu koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kaitan antara modul 2.1 dan modul-modul yang sebelumnya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Iputu Dewi Utama Putra, yaitu CGP Angkatan 9. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa dan juga mendukung murid di kelas. Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan belajar murid, yang ketiga menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan yang keempat menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Nah, adapun 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, di mana kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai pengajaran tertentu. Minat belajar, di mana minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri pada siswa. Profil belajar siswa, di mana profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesepakatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun profil belajar murid mencakup yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi berdiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, adapun berkaitan dengan apa yang diajarkan murid, tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani siswa. Diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitannya antar materi yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang sebelumnya? Ya, sangat ada sekali, di mana saat saya mengikuti pembelajaran guru penggerak dari modul 1.1 hingga sekarang modul 2.1, di mana pembelajaran tersebut sangat berpusat pada murid dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 1.1, yaitu di mana filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi kultur kebudayaan, lingkungan tempat murid berada, dan kodrat zaman yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Dan kaitan antara modul 1.2 dengan pembelajaran berdiferensi, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu poin dari nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, yang artinya harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya harus mampu mengatur merencanakan pembelajaran dengan baik dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, salah satu poin penting adalah guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing, terutama terkait dengan pembelajaran yang keberpihakan pada murid. Dalam modul 1.4, yaitu budaya positif, salah satu poin penting yang berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah guru harus berperan sebagai manajer yang di dalam menyelesaikan permasalahan murid harus menggunakan metode restitusi. Dalam metode restitusi, setiap murid harus diperhatikan kebutuhan dasarnya karena kebiasaannya kasus atau permasalahan murid dilandasi oleh salah satu dari kebutuhan dasarnya,
yang tidak terpenuhi, dan bisa saja salah satunya adalah kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, jadilah guru yang harus bisa menjadi teladan yang baik, karena sosok guru itu digugu dan ditiru. Baik Bapak Ibu hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dadah.